Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harmi. Saya dari Prodi Ilmu Pengetahuan Sosial dengan NIM 252020 388722009. Jadi, di sini saya akan memaparkan materi dengan adapun soal yang pertama, yaitu jelaskan pengertian IPS, tujuannya, serta referensinya. Jadi teman-teman, pengertian IPS adalah menggabungkan konsep-konsep dari sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, dan tata negara untuk memberikan pemahaman holistik tentang masyarakat dan interaksi manusia di dalamnya. Adapun tujuan dari IPS yaitu membantu siswa mengembangkan kemampuan dengan menanamkan nilai-nilai sikap keterampilan yang penting bagi siswa sebagai individu dan anggota masyarakat yang bertanggung jawab. Adapun referensi dari pendidikan IPS yaitu memperkenalkan siswa pada dunia sosial tempat mereka tumbuh, termasuk keragaman budaya dan lingkungan. Nomor 2, yaitu uraikan secara ringkas bagaimana IPS berkembang di Indonesia, serta integrasi berbagai ilmu sosial di dalamnya. Sejarah, geografi, ekonomi, sosiologi, politik, dan antropologi. Jadi, berkembangnya IPS di Indonesia masa awalnya yaitu pada tahun 1945 sampai 1964. Belum ada istilah IPS, tetapi mata pelajaran seperti sejarah, geografi, dan klivis sudah diajarkan secara terpisah. Kemudian konsep modern IPS muncul sebagai penyederhanaan dan integrasi dari berbagai disiplin ilmu sosial untuk tujuan pendidikan di sekolah. Kemudian yang ketiga, pendekatan. Pembelajaran IPS berfokus pada pengkajian gejala dan masalah sosial secara praktis sesuai dengan jenjang pendidikan siswa. Adapun contoh integrasi dari materi-materi sejarah, geografi, ekonomi, sosiologi, politik, dan antropologi. Yang pertama, sejarah, yaitu memahami latar belakang peristiwa masa lalu. Kemudian yang kedua, geografi, mempelajari kondisi fisik dan sosial suatu wilayah. Yang ketiga, ekonomi, mempelajari kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Kemudian yang keempat, sosiologi, yaitu mempelajari interaksi dan struktur sosial dalam masyarakat. Kemudian yang kelima, politik, yaitu mempelajari interaksi dan struktur sosial dalam masyarakat. Kemudian yang keenam, antropologi, yaitu mempelajari budaya dan kebiasaan masyarakat. Adapun soal yang ketiga yaitu paparkan bidang-bidang kajian utama dalam IPS dan hubungannya dengan pembentukan warga negara yang demokratis dan berkarakter. Baik teman-teman, adapun bidang-bidang kajian utama dalam IPS yaitu yang pertama, geografi, yaitu mempelajari hubungan antara manusia dan lingkungannya. Kemudian yang kedua, sejarah, mengkaji peristiwa masa lalu untuk memahami perkembangan masyarakat. Kemudian yang ketiga, ekonomi, yaitu mempelajari cara manusia memenuhi kebutuhan dan berintegrasi dalam sistem ekonomi. Kemudian yang keempat, sosiologi, yaitu mengkaji interaksi sosial, perilaku kelompok, dan struktur masyarakat. Kemudian yang kelima, yaitu mempelajari budaya, tradisi, dan perkembangan manusia di masa ke masa. Kemudian yang keenam, pendidikan kewarganegaraan, yaitu merupakan salah satu komponen inti dari IPS yang khusus membahas tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab warga negara dalam sistem pemerintah. Adapun hubungan pembentukan warga negara yang demokratis. Yang pertama, memahami sistem pemerintah, yaitu kajian ilmu politik dan PKN dalam IPS. Yang kedua, menanamkan nilai-nilai demokratis.
yaitu IPS mengajarkan nilai-nilai penting seperti toleransi, keadilan, musyawarah, dan menghargai pendapat orang lain. Kemudian yang ketiga, melatih partisipasi aktif, yaitu melalui pemahaman isu-isu sosial dan politik. Kemudian membangun wawasan kebangsaan, yaitu kajian sejarah dan geografi menumbuhkan rasa patriotisme dan nasionalisme, memperkuat identitas nasional. Kemudian adapun hubungan pembentukan warga negara yang berkarakter, yaitu yang pertama meningkatkan kepekaan sosial, yaitu sosiologi dan antropologi, membantu siswa peka dan tanggap terhadap masalah-masalah sosial. Kemudian yang kedua, membangun etika dan moral, yaitu menekankan pentingnya sopan santun, etika dan moral dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian yang ketiga, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, yaitu dengan mengkaji berbagai fenomena sosial, siswa dilatih untuk menganalisis masalah rasional. Kemudian yang keempat, melalui kajian antropologi dan sejarah, IPS mengajarkan siswa tentang warisan budaya bangsa. Adapun soal yang keempat, yaitu jelaskan bagaimana IPS membantu peserta didik mengembangkan empati sosial dan menghargai perbedaan dan memperkuat toleransi. Yang pertama, mengembangkan empati sosial, yaitu melihat dari perspektif orang lain. Dengan mempelajari IPS seringkali melibatkan analisis situasi dan isu-isu sosial dari berbagai sudut pandang. Misalnya, dengan mempelajari sejarah suatu konflik atau masalah sosial, peserta didik akan diajak memahami perasaan, alasan, dan kondisi yang dialami oleh kelompok lain. Yang kedua, menghargai perbedaan, yaitu mengenal keberagaman. IPS secara eksplisit mengajarkan tentang keberagaman budaya, agama, suku, dan etnis yang ada di Indonesia dan dunia. Yang ketiga, memperkuat toleransi, yaitu membentuk pola pikir yang inklusif, yaitu pembelajaran IPS menekankan nilai toleransi akan membantu peserta didik membangun pola pikir yang inklusif. Mereka akan terbiasa berinteraksi dengan teman dari latar belakang yang berbeda dan melihatnya sebagai alami dari masyarakat, bukan sesuatu yang harus dibedakan. Soal yang kelima, yaitu jelaskan contoh nyata dinamika sosial di masyarakat Indonesia dan bagaimana nilai modernisasi beragama dapat menjaga harmoni sosial. Nah, adapun contoh dinamika sosial di masyarakat Indonesia, salah satunya yaitu saling mengunjungi saat hari raya beragama, yaitu umat Islam seringkali mengundang tetangga non-muslim untuk merayakan Idul Fitri bersama di rumah mereka. Sebaliknya, saat hari besar seperti Natal atau Idul Adha, umat agama lain juga sering mengunjungi untuk mengucapkan selamat. Adapun bagaimana moderasi beragama menjaga harmoni sosial tersebut, yaitu yang pertama yaitu komitmen kebangsaan, yaitu moderasi beragama menanamkan pentingnya menerima dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan. Nilai-nilai kebangsaan seperti Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatukan bangsa di tengah keberagaman. Kemudian, toleransi dan penghormatan terhadap perbedaan dengan sikap moderat mendorong penghormatan terhadap keyakinan dan ekspresi terhadap orang lain, sehingga tercipta dialog dan kerjasama yang harmonis, bukan konflik. Baik teman-teman, itulah tadi pemaparan video singkat dengan judul pemahaman konsep dasar IPS dan implementasinya dalam membangun kehidupan sosial yang moderat dan humanis.